Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengurus Masjid Imam Bonjol dan ibu-ibu majelis taklim, anak-anak, yatim-piatu, du'afa dan sebagainya yang hadir sore hari ini, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah atas limpah nikmat kasih sayang Allah yang tidak putus-putusnya kepada kita, utamanya kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah tidak terasa puasa kita hari pertama hingga pada hari yang ke-20 dan hari nanti yang ke-21. Dengan harapan doa kepada Allah, mudah-mudahan di libur terakhir ini tetap diberikan kesehatan dan juga keyakinan yang teguh sehingga insya Allah istiqamah melaksanakan amalia-amalia Ramadan sampai pada akhir Ramadan. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarga beliau senantiasa karena atas petunjuknya, bimbingannya dengan kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga alhamdulillah kita masih meyakini Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa kesejukan hati agar supaya energi yang sudah dicas selama 20 hari itu perlu dinampakkan, yaitu semangat untuk mempertahankan ibadah kita selama dalam Ramadan sudah 20 hari dan sisa 10 hari ini yang terbanyak akan gugur apabila yaitu tidak mempertahankan energi kita. Kenapa demikian? Energi kita kalau tidak didasari dengan keikhlasan hati, ketulusan hati, akan sia-sia belaka ibadah kita, karena hasilnya akan mengecewakan kepada kita sendiri. Karena orang yang punya semangat tanpa didasari dengan ketulusan hati, keikhlasan hati, itu kerja asal-asal saja. Maka ibadah nanti, kata baginda Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak umatku berpuasa di bulan Ramadan hari pertama hingga ke hari 20 dan sisa 10 hari ini sungguh disayangkan pahala sedikit pun Allah tidak berikan. Ia memperoleh hanya lapar dan haus saja. Begitupun tiap malam hadir untuk melaksanakan salat. Nabi katakan kam min qaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak umatku berdiri melaksanakan ibadah salat, tetapi sungguh disayangkan sedikit mereka tidak mendapatkan pahala apa-apa, yang didapat hanya lelah ke atas ke bawah. Maka perlu sisa 10 hari ini kita adakan perbaikan, supaya kalau masih kebocoran-kebocoran yang terjadi 20 hari yang mulai hari ini sampai sebelumnya itu 10 hari ini Allah berikan kesempatan. Kalau kita memperoleh berarti menutupi seluruh kerusakan-kerusakan puasa kita maupun ibadah salat kita di malam-malam sebelumnya. Karena Allah hadiahkan di akhir-akhir 10 malam yang itu 21 ke 30 ini, Allah hadiahkan kita. Allah sendiri berjanji, yaitu dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah sendiri memberikan jawaban, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Yaitu Allah sendiri mengabarkan sesungguhnya Allah nujulkan atau turunkan
menurunkan kitab Al-Quran pada malam kemuliaan. Malam kemuliaan yang manakah itu? Allah sendiri berikan pertanyaan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa yang dimaksudkan dengan malam Al-Qadar? Allah kasih jawaban, Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Ketahuilah malam Lailatul Qadar itu apabila betul-betul kita dapatkan nilainya seperti 1000 bulan kita beribadah. Bayangkan satu malam saja itu kemuliaannya kita seperti melakukan ibadah 1000 bulan. Luar biasa. Nah, kenapa demikian? Usia kita ini tak mungkin akan melewati itu. Umatnya Rasulullah punya usia antara 60 sampai 70. Dia lewat ke sana itu wallahu a'lam bissawab. Nah, maka usia yang pendek itu insya Allah bisa menyimbangi satu malam itu, bisa insya Allah umur kita seperti pada umur-umur usia para, yaitu umatnya Nabi Musa alaihi salam, umatnya Nabi Nuh alaihi salam dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita pelihara di hari-hari terakhir ini. Apa yang sesungguhnya kita lakukan? Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kita perbanyak. Kalau memang zikir-zikir yang lain, doa yang lain tidak bisa dihafal, hidupkan ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri, ya, jadi perbanyak ini saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu di 10 hari terakhir. Jadi jangan sampai diisi dengan cerita-cerita yang tidak masuk di akal. Nah, kenapa di malam-malam terakhir, khususnya pada malam 27 itu dicahayai oleh Allah muka bumi ini? Nah, diberikan suatu nur oleh Allah, yaitu Allah sendiri berfirman dalam hadis qudsi, inni a'taitu ummata Muhammad nuraini kaila yadurhum dulmatani. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan berikan 2 cahaya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka terhindar daripada 2 bahaya kegelapan. Ketika itu Nabi Musa bertanya, "Qala Musa man nurani ya Rabb?" 2 cahaya apakah ya Tuhanku akan berikan kepada umat Muhammad? Kalau Allah Ta'ala menjawab, nur Ramadan wa nurul Quran, yaitu cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Itulah sekarang bukti 20 hari kita berpuasa pasti akan terasa bagi orang-orang yang berpuasa, karena dengan ketulusan hati berdasarkan iman dan mengharapkan ridha Allah, pasti dia akan sadar, benar, saya puasa sudah 20 hari ini, kadang sahur cuma air 1 gelas dan kurma 1 buah, tetapi sampai saat ini alhamdulillah masih dalam keadaan kuat. Kenapa? Kekuatan orang berpuasa bukan terletak pada makanan dan minuman. Makanya tadi bilang energi itu perlu dijaga, karena kalau salah satu dia hilang pasti akan terjadi kepincangan. Kenapa? Manusia pada dirinya ada 4 anasir itu saling berhubungan, yaitu tanah, air, udara, dan api. Yang ada inilah kita cas pada Ramadan, dia bertahan kekuatan itu sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Nah, makanya sungguh berbahagia kita umat Rasulullah alaihi wasallam, supaya terhindar pada bahaya kegelapan ini. Ketika itu Nabi Musa bertanya, "Qala Musa wa maddul matani ya Rabb?" 2 bahaya kegelapan apakah ya Tuhanku akan hindari umat Muhammad? Kalau Allah Ta'ala menjawab, "Wa dulmatul qabri wa dulmatu yaumal qiyamah", yaitu kegelapan kuburan dan kegelapan di yaumil qiyamah. Kita sama-sama renungkan bagaimana di saat waktu kita diantar ke kubur, dimasukkan ke liang lahat, dipele dengan papan, lapis dengan plastik, ditimbuni dengan tanah, baru diinjak-injak. Apa yang akan terjadi wallahu a'lam bissawab. Walaupun punya duit yang banyak, tapi ketika waktu sakarat tidak akan berkata, "Pak, kalau saya duluan, tolong ketika waktu dikuburkan saya masukkan lampu 200 watt ke dalam kuburan saya." Tidak ada.
Makanya hadiah yang Allah akan berikan ini di akhir-akhir Ramadan, yang itu di malam-malam yang ganjil. Apakah malam 21 sebentar nanti? Apakah malam 23? Apakah pada malam 25? Ataukah pada malam 27 puncaknya itu? Allah rahasiakan agar supaya pada malam-malam itu, kenapa para ulama-ulama 10 hari terakhir itu mereka iktikaf, tidak mau tinggal di rumah Allah. Kita ini kadang keliru. Di 10 hari terakhir pikiran kita sudah terpusat di dapur. Ibu punya proposal masuk ke suami, kadang-kadang bingung karena proposal terlalu besar, akhirnya terjadi cekcok. Dengan cekcok itulah akhirnya terjadi apa? Allah tidak terima puasa kita karena salah satunya ditolak ibadah kita Ramadan, yaitu ketika Nabi waktu naik mimbar, Jibril menjebak Rasulullah. Wahai Muhammad, aminkan ketika aku berdoa, kata Jibril. Apa doa yang pertama Jibril? Ya Rabb, jangan terima amalan hamba-hambamu, puasa, salat, zakat, sedekah, umrah dan haji, yaitu mereka-mereka yang masih bergeliman dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sudah terhina, mungkin akan menyembah berhala, tapi yang masih merajalela di diri umat Islam, kadang kala Allah uji dengan kesakitan yang berkepanjangan. Mungkin Ramadan ini kakinya bengkak, dia tidak ke dokter, dia terpengaruh dengan temannya berkata begini, Bu, ada seorang dukun yang paling hebat, dia bisa tahu penyakit itu. Pergilah ke dukun. Dukun ketika melihat dia berkata, ibu punya kaki bengkak ini kena tali bago. Masya Allah. Nah, ibu punya teman sendiri yang bikin. Kalau ibu mengiyakan apa yang dukun menyatakan itu, salat selama 40 hari ditolak oleh Allah. Karena engkau sudah syirik kepada Allah. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Nah, saat itu Nabi melangkah tangga yang kedua. Jibril berkata lagi, wahai Muhammad, aminkan ketika aku berdoa. Apa doa Jibril? Ya Rabb, jangan terima amalan hamba-hambamu, yaitu anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sampai sudah 20 hari Ramadan, dia tetap bertahan diri, tidak mau bersimpu di hadapan orang tua, meminta ridha kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus pikirkan surga yang tidak pernah kita lihat? Nabi bilang, ridallahi fi ridal walidaini. Ridanya Allah seorang anak dalam kehidupan tergantung ridha kedua orang tua. Maka hari ini berbahagia dalam Ramadan ini bersama orang tua, walaupun sudah udur, buang air di tempat, kencing di tempat, berak di tempat, tapi kalau dia ikhlas, yaitu melihat memberikan kegembiraan orang tua, insya Allah surga. Kenapa? Masya Allah. Nah Ustaz, sekarang saya punya orang tua sudah tiada, Allah masih membuka pintu. Iya. Makanya kalau anak-anak yang tahu jeripaya orang tua, karena doa mustajabah bagi orang yang umrah dan haji adalah multajab. Loh, kalau doa mustajabah orang berpuasa di mana? Allah sediakan pintu mustajabah orang berpuasa, yaitu di saat-saat kita berjumpa dengan Allah, sudah melaparkan diri, menghauskan diri seharian, di pintu yang akan kita berjumpa dengan Allah, yaitu di saat-saat kita berbuka puasa. Makanya di saat kita waktu baca doa, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, jangan dulu kejar kola, jangan dulu kejar makanan yang ada. Sisipkan doa itu, Rabbi gifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira, sehingga pahala puasa kita insya Allah juga dikirim buat orang tua yang sudah tiada. Pak Ustadz, orang tua saya jauh. Nah, kenapa dipikirkan? Insya Allah sekarang ini semua dimudahkan dengan HP. Lo di waktu berbuka, apakah keberatan telepon mak sehat?
Buka puasa dengan apa? Bayangkan ada setahun tidak pernah komunikasi. Ini anak yang durhaka, lupa diri kepada orang tua. Masya Allah. Makanya doa yang tidak dikabuli, amal yang tidak dapat diterima oleh Allah, dua, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Syuhtullah wa syuhtul walidaini. Murkanya Allah terhadap anak, ketergantungan yaitu murkanya orang tua kita. Nah, oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hari ini salah satu ajaran Ramadan Rasulullah SAW menyampaikan, yaitu surga dirindukan, yaitu pintu namanya Ar-Rayyan. Salah satunya yang melaksanakan puasa yaitu wa mut'imul ji'an, berkesempatan bisa, yaitu orang-orang berada memberi makan kepada fakir miskin, diberikan santunan kepada duafa, dia diberikan santunan kepada janda-janda, anak yatim piatu dan sebagainya. Insya Allah tidak sia-sia belaka. Dan orang yang bersedekah di bulan Ramadan tak mungkin akan kurang sedikit pun. Kenapa Nabi bilang afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan? Seafdal-afdalnya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Tolong kita pelihara amalan-amalan sebelumnya dan juga kita jaga pada malam-malam terakhir, karena biasanya 10 hari terakhir itu saf maju bukan ke belakang, tapi alhamdulillah Imam Bojol masih bertahan, yaitu saf sampai di belakang masih full tiap malam. Mudah-mudahan ini yang dipertahankan. Mudah-mudahan insya Allah kita semua waktu keluar Ramadan, malam Idul Fitri dan sampai Idul Fitri pada hari 1 Syawal mendapatkan cap keluar dengan kegembiraan, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali yang perlu saya sampaikan, dan mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammin taksirana. Ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.